Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, eh, kapanpun kalian menonton ini. Eh, jadi sebelum saya memulai, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Imam Tamam dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi pada eh, video ini direkam untuk melengkapkan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi, kita masuk ke pembahasan videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tentang pajak, mulai dari pengertian umum, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, hingga pembahasan lebih mendetail mengenai pajak kendaraan bermotor. Dan juga nantinya saya diakhiri dengan eh, kita sama-sama mereview eh, aplikasi membayar pajak di mobile yang terkhususnya membayar pajak di pajak kendaraan. Jadi kita mulai di pengertian dari pajak itu sendiri. Pajak adalah topik yang sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang hasilnya kembali lagi untuk membiayai pembangunan serta kesejahteraan masyarakat harusnya. Jadi, secara sederhananya, pajak bisa kita artikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kesejahteraan masyarakat harusnya. Ada 3 hal penting dalam pajak di sini. Pertama, pajak ini bersifat wajib ataupun harus dilaksanakan. Jadi artinya setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat ketentuan wajib membayar pajak. Yang kedua, tidak ada kontraprestasi langsung. Jadi, setelah membayar pajak, kita tidak langsung mendapat layanan pribadi. Namun, manfaatnya kembali dalam bentuk fasilitas umum, misalnya jalan, perbaikan jalan, sekolah, pembangunan-pembangunan, rumah sakit, dan juga keamanan. Dan yang ketiga, pajak di sini memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Jadi, pajak ini dipantau oleh eh, pasal yang ada di UUD seharusnya tidak bisa diutak-atik karena ini bersifatnya kepentingan masyarakat yang di akhirnya akan digunakan untuk ke masyarakat pula. Kita langsung next saja. Apa sih fungsi dari pajak itu sendiri? Jadi, pajak ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi anggaran ataupun yang disebut budgetair, budgetair, yaitu pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Dengan uang pajak, pemerintah bisa membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, membiayai pendidikan, kesehatan, dan juga banyak program lainnya. Seperti salah satunya program yang diturunkan dari presiden kita sekarang yaitu MBG, makan bergizi gratis. Itu anggaran dari pajak yang kita keluarkan. Dan yang kedua, fungsi dari pajak
Yang kedua ini fungsinya mengatur ataupun reguleren bahasa lainnya, di mana pajak ini dipakai untuk mengatur perilaku masyarakat dan perekonomian. Contoh yang paling mudah adalah pajak tinggi pada rokok atau minuman beralkohol. Nah, kenapa sih eh, pajak rokok dan juga minuman beralkohol ini tinggi? Tujuannya bukan sekadar menambah pemasukan negara, tetapi juga memberi sinyal agar masyarakat mengurangi konsumsi barang tersebut. Karena pada dasarnya barang-barang tadi itu barang-barang yang merusak ataupun barang yang tidak baik untuk tubuh kita sendiri. Jadi, pajak juga bisa dipakai sebagai alat kebijakan sosial dan juga ekonomi. Jenis pajak. Jenis pajak yang bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Nah, sudut pandang yang bisa kita eh, lihat dari jenis pajak ini, yang pertama ada berdasarkan lembaga pemungut. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Kita bahas pajak pusat terlebih dahulu. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, contohnya pajak penghasilan ataupun PPH, pajak pertambahan nilai ataupun PPN, dan juga bea materai. Pajak pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang kedua. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan juga restoran, pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran ataupun PBB P2. Nah, sudut pandang yang kedua nih, jenis pajak di sini ada berdasarkan sifatnya. Ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Kita bahas ke pajak langsung dulu. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Juga ada pajak tidak langsung. Nah, apa sih pajak tidak langsung ini? Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dibayarkan ketika melakukan transaksi. Contohnya PPN yang kita bayarkan saat membeli barang di toko. Kita ambil contoh simpelnya aja. Banyak anak muda sekarang yang suka gacoan kan. Nah, di gacoan ini itu ada yang namanya pajak makanan ataupun pajak pembayaran ya kalau nggak salah. Nah, di situ ada pajaknya berapa persen. Seperti itu contohnya untuk pajak tidak langsung ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang bisa dibilang utama karena emang tujuannya untuk membahas pajak ini, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lebih spesifik, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB yang bisa disebutnya untuk pajak kendaraan bermotor. Pajak ini adalah pajak daerah yang dikenakan pada setiap kepemilikan kendaraan bermotor, bagi itu roda 2 maupun roda 4 yang digunakan di darat. Jadi, bagi kalian yang memiliki kendaraan, mau itu motor ataupun mobil, itu dikenakan pajak. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi subjek pada pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau mengurusi kendaraannya. Jadi setiap pemilik motor ataupun mobil ataupun bus ataupun truk wajib membayar pajak ini selagi masih ada di atas darat. Sementara itu,
kendaraan khusus seperti kereta api atau alat berat tertentu tidak dikenakan PKB karena ada aturan pajak berbeda untuk itu. Kita masuk ke pembahasan pajak kendaraan bermotor lebih jelasnya. Besaran pajak kendaraan. Besaran pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan persentase dari nilai jual kendaraan bermotor ataupun NJKB. Umumnya tarifnya adalah 1-2% untuk kendaraan pertama. Namun ada sistem progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Artinya semakin banyak kendaraan yang dimiliki, tarif pajaknya semakin tinggi, bisa mencapai 10%. Selain itu, saat kita membayar pajak kendaraan, ada juga biaya tambahan yaitu SWD KLLJ atau yang bisa dicerna lebih jelas, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ataupun yang biasa kalau di rumah sakit itu BPJS, tapi ini dalam bentuk di atas jalan ataupun kendaraan. Biaya ini dikelola oleh Jasa Raharja dan digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Nah, dari pajak kendaraan ini apa sih fungsi dari pajak kendaraan ini? Nah, pajak kendaraan bermotor memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama ada sebagai sumber pendapatan daerah. Jadi uang yang dikumpulkan dalam pajak itu digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan daerah. Tidak jauh berbeda dengan pajak sebelumnya yang di sini eh, kebutuhannya untuk masyarakat juga ujungnya. Yang kedua, sebagai alat pengendali lalu lintas. Dengan tarif progresif, masyarakat diharapkan tidak menumpuk kendaraan sehingga jumlah kendaraan di jalan bisa dikendalikan. Jadi, untungnya dari pajak kendaraan setiap kendaraan pertama, kendaraan kedua, kendaraan ketiga lebih besar 10% itu karena untuk meminimalisir ataupun mengelola pemilikan kendaraan jadi tidak membludak saat berada di jalan ataupun kepemilikan kendaraan. Dan yang ketiga di sini ada sebagai pelindungan sosial melalui yang seperti BPJS tadi yang disingkatnya SWDKLLJ. Jadi korban kecelakaan bermotor ataupun yang ada di jalan lalu lintas mendapat santunan sehingga pajak kendaraan juga memiliki aspek kemanusiaan. Jadi kesimpulannya pajak adalah tulang punggung keuangan negara dan juga daerah. Tanpa adanya pajak, negara ini bisa dibilang tidak teratur ataupun tidak terkelola keuangannya. Dan juga pajak ini berfungsi untuk mengatur ataupun mengelola pembangunan ataupun keamanan, kesehatan, dan juga pendidikan dalam negara. Untuk pajak kendaraan, eh, seperti yang sebelumnya dijelaskan ya. Jadi kesimpulannya ini pajak kendaraan itu pun sama dengan pajak sebelumnya. Ini gunanya untuk mengelola seperti jadi warga tidak memiliki banyak kendaraan ataupun dan juga eh, adanya SWDKLLJ untuk korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi, oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk taat membayar pajak karena manfaatnya kembali kepada kita sendiri, masyarakat dalam bentuk pembangunan dan juga pelayanan publik harusnya. Mungkin sebelum kita akhiri video ini, saya akan memaparkan ataupun mereview bersama-sama aplikasi eh, pembayaran pajak kendaraan khususnya di mobile.
Oke, di sini seperti yang terdapat pada layar ataupun share screen-nya ya. Di sini ada tampilan sebelum masuk homepage ataupun bagi kalian yang baru mendownload aplikasi Signal ini untuk membayar pajak, nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada eh, disarankan untuk mendaftar one stop service. Jadi tidak perlu repot-repot ke Samsat. Jadi perlu hanya menggunakan mobile dan juga terjamin aman dan juga dijamin legalitasnya. Ya, hati-hati penipuan. Ya, jadi seperti ini tampilan homepage ataupun dashboard dari si aplikasi Signal ini untuk membayar pajak. Di sini seperti yang kalian lihat, mungkin sebelumnya kalian bisa daftar ataupun masuk login aplikasinya terlebih dahulu ya untuk membayar pajak. Em, dan lihat guys, seperti yang terlihat pada layar. Jadi tadi itu saya sudah melakukan pendaftaran ya. Cuma saat verifikasi profil ataupun KTP tidak terdeteksi, mungkin karena foto yang ada di KTP saya itu buram ataupun ya tidak tahulah, mungkin karena saya juga mungkin sudah berubah ya mukanya, tidak seperti dulu ataupun apalah tidak tahu. Jadi ya saya tidak bisa mereview ataupun memaparkan dari cara membayarnya ataupun eh, isi konten lebih mendetailnya pada aplikasi ini. Kita masuk lagi ya. Nah, tadi karena saya tidak gagal daftar ya, mungkin saya akan menjelaskan yang ada di homepage-nya ini saja. Nah, yang di pertama di sini dalam beranda, sebelah beranda itu ada transaksi ya. Jadi di transaksi itu kalian bisa melihat histori ataupun kapan bayar ataupun sudah bayar kapannya ya dari pajak kendaraan ini. Dan di tengah itu yang biru ada pendaftaran pengesahan STNK. Di situ nanti kalian kalau tidak salah ya, maaf kalau salah. Nanti di situ ada pengisian STNK untuk pengesahan kendaraan dari kendaraan yang kalian miliki. Jadi nanti di situ disuruh untuk mengisi nomor STNK. Dan di sebelahnya lagi ada pengaduan. Di situ nanti kalian bisa mengadukan ataupun bahasa lainnya report dari aplikasi ini atau seperti eh, pembayaran gagal ataupun yang seperti saya tadi daftar tidak bisa ya. Nah, di sini ada live chat, email, Facebook, Instagram dan juga answer quest. Nanti di sini kalian bisa eh, melakukan pengaduan. Dan di sebelahnya lagi ada profile, sebelahnya pengaduan. Nanti di sini kalian bisa melihat profil yang kalian miliki pada aplikasi ini, seperti kendaraan STNK dan juga pembayaran pajaknya. Nah, nanti bagi kalian yang ingin mendaftar ataupun membayar pajak, di tengah itu ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi nanti di situ kalian klik tambah kendaraan bermotor dan juga mengisi data STNK dan juga lainnya BPKB dan lainnya data-data dari kendaraan yang kalian miliki. Mungkin
itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada aplikasi ini karena terdapatnya kendala pendaftaran yang saya lakukan. Mungkin cukup sampai di situ untuk review aplikasi ini, dan juga mungkin ini penutup akhir dari penjumpaan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan juga terima kasih kepada Pak dosen, De Andri, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya ucapkan lagi terima kasih, dan juga saya mohon maafnya atas kesalahan ataupun eh, kekeliruan yang informasi yang saya sampaikan. Itu saya mohon maaf. Mungkin sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.